Pak Hotman Paris, di mana ente kuliahnya? Kok jawabannya seperti itu? Salam pagi untuk sahabat saya RK, mantan Gubernur Jawa Barat. Saya pernah dibawa Pak RK keliling kota Bandung dengan mobil antiknya. Sekali lagi terima kasih. Sebagai teman dan ahli strategi berperkara, ini cara terbaik bagi RK. Ya, ada dua teori yang perlu RK terapkan, yaitu satu, do nothing, jangan melakukan apapun. Satu lagi, seolah-olah disappear from the earth, seolah-olah hilang di telan bumi. Kenapa saya ngomong itu? Karena hubungan tersebut, kalau benar ada ya, kalau dugaan hubungan tersebut dilakukan mau sama mau, si cewek cannot do anything. Pidana jelas nggak bisa. Perdata dia harus buktikan dulu ada kesamaan DNA yang gugatannya bisa bertahun-tahun. Ya, jadi why should do something? Just silent. Liburan ke Bali dengan saya, kita berdansa di sana, ya, dan nanti pada waktunya viralnya ini akan hilang. Sekali lagi, do nothing and seolah disappear from the earth. Sebagai masukan, puluhan tahun lalu seorang Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang kemudian jadi Hakim Agung, namanya almarhum Bismar Siregar SH, hakim, pernah memutus dalam satu perkara si cowok yang menghamili cewek karena tidak mau menikahi dihukum pidana, dihukum penjara dengan alasan itu penipuan. Jadi dianggap seolah-olah menikmati organ intim wanita itu seolah-olah menikmati barang, karena penipuan itu kan hanya terkait dengan barang, maka dianggap sebagai penipuan dan si cowok dihukum berapa tahun penjara. Tapi putusan tersebut dibatalkan di Mahkamah Agung dan hubungan mau sama mau tidak ada aspek pidananya. Tapi hati-hati, di KUH pidana yang baru yang akan berlaku tahun 2026 kalau nggak salah, hati-hati kepada para buaya darat. Hati-hati, seorang ibu yang putrinya dihamilin bisa melaporkan kamu. Oke? Mulai sekarang hubungi Hotman Paris untuk strategi para buaya darat dan buaya cinta. Pak Hotman Paris, di mana ente kuliahnya? Kok jawabannya seperti itu? Ketika mau sama mau antara Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana, maka terjadilah hubungan itu. Tetapi kan tidak berhenti di situ. Kan ada pertanggungjawaban di akhir yang katanya sudah ada anak dari mau sama mau tadi. Nah, kalau mau sama mau artinya anak itu pun dipertanggungjawabkan. Nah, kalau sekarang Ridwan Kamil merasa bahwa itu bukan anaknya, itulah proses DNA, ya. Lisa Mariana bisa meminta supaya tes DNA kepada pihak kepolisian, melaporkan bahwa ada yang menjanjikan sesuatu, entah itu perkawinan, entah itu nafkah, dari hasil selingkuhannya lah saya bilang, membuahkan anak. Nah, sekarang anaknya kan perlu status. Nah, anak siapa? Kedudukannya bagaimana di mata hukum? Itu Pak Hotman Paris. Jangan bilang nggak boleh tes DNA karena mau sama mau. Ente sekolah apa lagi? Katanya sudah doktor. Nah, jadi saya pikir ya, ini untuk pengacaranya Lisa Mariana sudah ajukan untuk tes DNA ketika Ridwan Kamil keberatan, tidak mengakui bahwa itu adalah buah dari benihnya. Untuk membuktikan itu benih atau tidaknya dari RK, inilah makanya tes DNA. Ini memang namanya delik aduan, ya. Siapa yang dirugikan dapat melakukan pelaporan, dapat melaporkan ini ke pihak yang
berwajib ya dalam hal ini kepolisian. Bang, ada gosip-gosip nih Bang. Ini dugaan nih Bang, gitu ya. Katanya Daniel Nabawan masih ada hubungan keluarga nih dengan Hotman Paris. Benar nggak nih Bang? Ya hati-hati untuk Lisa Mariana kalau itu memang keponakannya Hotman Paris. Ente Lisa Mariana nanti jadi nggak jelas nih persoalan ini. Coba lihat dulu siapa kuasa hukumnya. Ya, jangan sampai nanti you menunjuk kuasa hukum ternyata tidak menguntungkan Lisa Mariana. Jadi benar-benar ya, bukan soal dibayar murah, tetapi karena memang kan Anda mesti dibela Lisa Mariana bahwa Anda dirugikan dengan perbuatannya Ridwan Kamil yang katanya tadi Pak Hotman Paris bilang karena mau sama mau tidak bisa tes DNA sekalipun polisi mempunyai kekuatan untuk meminta itu. Tapi ini delik aduan, jangan salah ya, kita sama-sama orang hukum ini. Itu jadi coba Lisa Mariana pikirkan jauh-jauh apakah sudah tepat. Kalau memang sudah tepat bahwa kuasa hukum Anda akan mendampingi Anda sepenuhnya dan akan mewakili kepentingan Anda sepenuhnya, ya udah teruskan. Itu. Tapi kalau merasa ragu, kan masih banyak. Ada Bung Rasman, Anda bisa tunjuk. Pak Sunan Kalijaga, itu jago-jago, bukannya enggak lah. Gitu ya. Bang, seandainya nih ada kekhawatiran dari Lisa Mariananya sendiri Bang, gitu. Mau nggak nih Abang nih mendampingi Lisa Mariana Bang untuk melawan Hotman Paris Bang? Udah enggak lah, saya sekalipun Hotman Paris kelasnya kelas internasional, ya saya enggak lah, udah, saya enggak akan ngemis untuk jadi kuasa hukum dari siapapun. Kalau ada yang memang mau saya bantu, datang ke kantor saya, ya isi pernyataan, dan kalau mau bayar murah atau gratis, di kantor ada formnya untuk isiannya. Jadi saya tidak akan pernah mau merebut klien teman sejawat. Iya Bang, nah ini buat edukasi masyarakat kita, ya kan? Ya terutama mengedukasi juga Bang, buat Ridwan Kamil, Hotman Paris gitu ya Bang, mengenai anak hasil selingkuhan Bang. Nah, gimana menurut Abang? Ini media ini terus semua dipancing-pancing supaya saya ngomong. Kerjanya media ini memang, aduh. Ya, saya bilang apa ya? Jadi ini perhatian juga untuk para hidung belang, ya. Udah banyak duit, kurang kasih sayang di rumah, atau selalu bilang emang gua makan sayur asam terus. Nah akhirnya belagak rapat deh di luar nih berjam-jam, tapi di samping meja rapat ada si cantik itu. Nah jadi saya pikir itu udah kebutuhan ya, artinya lelaki kalau jenuh pasti dia mencari teman bukan untuk kencan, untuk bertukar pikiran. Nah selebihnya dari itu ya masing-masing menerjemahkan lah ya. Tapi biasanya kalau laki-laki lagi suntuk di rumah, bini galak suka marah-marah, makanya bini jangan galak-galak, mesti sayang sama suami supaya istrinya Pak Ridwan kan cukup cantik, baik lagi dan ramah. Kok bisa Pak Ridwan nyeleneh ke tempat esek-esek? Nah, jadi itulah ya yang harus memang laki-laki hidung belang ya, supaya memang jangan sampai di akhirnya nanti. Ini biasanya datang ke kuburan ketika suaminya meninggal. Dia ribut nih anak lo nih. Buntut-buntutnya kan soal warisan, soal jatah, ya, soal harta peninggalan. Nggak jauh dari situ, ya. Nah itulah yang memang atensi dari saya supaya memang bapak-bapak yang berduit, yang nggak berduit juga kadang begitu, apalagi yang berduit ya, para pejabat ya, jangan sampai tersandung kasus wanita. Sudah banyak contoh-contoh mereka akhirnya copot dari jabatan, ya, hancur rumah tangganya karena terlibat perselingkuhan dengan pihak ketiga. Nah, kecuali memang di rumah udah
nggak kena, sudah tidak betah, nah itu lain. Tapi tidak seperti kasusnya Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana. Iya.